Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 1 UD Sejuk Indonesia. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang cara menyusun jurnal penyesuaian dan posting ke buku besarnya, ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan jurnal penyesuaian, ya. Untuk menyusun jurnal penyesuaian, di sini kita membutuhkan data dari trial balance dan bukti memorialnya, ya. Ini dari trial balance-nya per 31 Desember 2024. Kemudian ini bukti memorialnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Kita lihat di sini dokumen penyesuaian yang pertama. Data penyesuaian akhir periode menunjukkan persediaan air office supplies dinilai 2.175.000. Padahal kalau kita lihat di neraca saldo, persediaan air dari office supplies ya ini menunjukkan data 11 juta. Namun kenyataannya di data penyesuaian ini tinggal 2.175.000. Berarti ada stok office supplies yang berkurang. Office supplies yang berkurang itu merupakan beban, ya. Jadi kita masukkan ke akun office supplies expense. Nah, nilainya itu kita peroleh dari 11 juta ya, yaitu data dari neraca saldo atau trial balance dikurangi dengan sisanya ya, yaitu 2.175.000. Sehingga nilai office supply expense-nya adalah 8.825.000. Kita buat jurnalnya tanggal 31. Debitnya kita masukkan ke akun office supply expense. Referensinya kita isi dengan kode akun dari office supply expense yaitu 6.200. Debitnya senilai office supplies yang berkurang ya, yaitu 8.825.000. Kreditnya ini kita masukkan ke akun office supplies ya dengan kode 1.600, nilainya letakkan di kredit 8.825.000. Berikutnya data penyesuaian yang kedua adalah beban sewa toko bulan Desember 2024 2 juta rupiah. Ini kita langsung masukkan saja ke jurnal penyesuaiannya. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Debitnya rate expense bertambah dengan kode 6.600, kreditnya prepaid rent berkurang dengan kode 1.800, nilainya masing-masing 2 juta rupiah. Data penyesuaian yang ketiga, beban asuransi Desember 2024 1.750.000. Ya, jadi di sini beban asuransi bulan Desember 1.750.000. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Debitnya insurance expense bertambah dengan kode 6.500, kreditnya prepaid insurance berkurang ya dengan kode 1.700, nilainya masing-masing 1.750.000. Berikutnya kita ke data penyesuaian yang keempat. Taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2024. Kita buat di sini jurnal penyesuaiannya. Debitnya adalah bad debt expense bertambah di debit dengan kode 6.300, kreditnya allowance ya dengan kode 1.400. Nilainya itu diperoleh dari 2,5%. Ini kita kalikan dengan saldo piutang per 31 Desember ya. Kita lihat di sini saldo piutang atau account receivable per 31 Desember 566.325.000. Nah, hasilnya nanti kamu kurangi dengan saldo allowance ya, yaitu 12.800.000. Kita hitung di sini. Kita hitung di sini ya. 2,5%. Ini kamu kalikan dengan saldo account receivable ya.
Kemudian hasilnya ini kamu kurangi dengan saldo allowance. Totalnya 1.358.125. Nah, nilai-nilai yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian kita buat di sini. Jadi bad debt expense bertambah di debit, kemudian allowance bertambah di kredit masing-masing 1.358.125. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen penyesuaian yang kedua. Dokumen penyesuaian yang kedua, penyusutan equipment bulan Desember 1.375.000. Kita langsung buat saja di sini ya, di jurnal penyesuaian. Kamu buat tanggalnya tanggal 31. Debitnya kita masukkan ke akun depreciation expense dengan kode 6.400. Kreditnya kita masukkan ke akun equipment debt dengan kode akun 12110. Nah, nilainya masing-masing senilai 1.375.000. Data penyesuaian berikutnya, gaji bulan Desember sebesar 10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari 2025. Berarti di sini ada gaji yang belum dibayar. Nah, gaji yang belum dibayar ini kita masukkan ke akun expense payable ya. Kita buat di sini debitnya wages and salaries expense, kreditnya expense payable. Kemudian kita buat kode akunnya di sini. Nah, nilainya masing-masing senilai 10 juta. Berikutnya dokumen penyesuaian yang terakhir ya. Kita lihat di sini. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke akun PPN payable. Ya. Kita lihat di neraca saldo. Ya, jadi kalau kita lihat di neraca saldo, di sini nilai PPN income, ya, nilai PPN income ini ada di sebelah debit. Sementara nilai PPN outcome, ya, kita lihat nilai PPN outcome, ini ada di kredit. Nah, ini jurnalnya kita balik, ya. Yang letaknya di kredit ini jadi pindah ke debit, sementara yang letaknya di debit ini kita pindahkan di kredit. Selisihnya ini kita masukkan ke akun PPN payable ya. Kita buat jurnalnya. Berarti di sini tanggal 31 debitnya jadi PPN outcome, kreditnya ini jadi PPN income dan PPN payable. Ya, dengan kode PPN outcome kodenya 2.800, PPN income 1.900 dan PPN payable 2.700. Nah, nilainya untuk PPN outcome 143.375.000. Sementara untuk PPN income 110.822.000. Kita catat nilainya, PPN outcome-nya jadi di debit, kemudian PPN income-nya jadi di kredit. Nah, untuk PPN payable ini nilainya diperoleh dari selisih antara PPN outcome dikurangi dengan PPN income ya. Selisihnya 32.553.000. Berikutnya kalau sudah kita ke penyesuaian terakhir, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto pada perusahaan di bulan Desember 2024 561.500.000. Catat PPh ke dalam akun income tax expense dan income tax payable ya. Jadi di sini kita buat jurnalnya, income tax expense bertambah di debit, kodenya 9.300, kreditnya income tax payable pasal 25 dengan kode 2.600. Nah, nilainya ini diperoleh dari 0,5%. Ini kamu kalikan dengan saldo peredaran bruto. Kita hitung nilainya ya. 0,5%. Ini kamu kalikan dengan 561.500.000. Nilainya 2.807.500 ya. Kalau sudah di sini kita jumlahkan untuk sisi debit maupun sisi kreditnya, jumlahnya harus sama. 171.490.625. Ya. Berikutnya, setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, kita akan memposting data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar ya. Caranya,
Yang pertama ada Office Supply Expense dengan kode 6.200, nilainya ada di sebelah debit 8.825.000. Kita ke kode 6.200. Ya, ini kode 6.200 ya. Dengan nama Office Supply. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya adalah adjustment journal ya. Kemudian kita buat referensinya, kita isi dengan halaman dari jurnal penyesuaian ini, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian balance-nya, debit ketemu debit berarti kita jumlahkan. Kalau sudah, kita cari yang kode 6 terlebih dahulu ya. Ada rent expense dengan kode 6.600. Nilainya ada di sebelah debit 2 juta. Kita ke kode 6.600. Kemudian namanya rent expense. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya AJ, referensinya 1. Nilainya letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit berarti kita jumlah. Berikutnya ada insurance expense dengan kode 6.500, nilainya ada di debit 1.750.000. Kita ke kode 6.500 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Kemudian di sini ada kode 6.300 ya. Dengan nama akun Bad Debt Expense, kita ke 6.300. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya balance debit. Ya. Kemudian kode 6.400 dengan nama akun Depreciation Expense, nilainya ada di sebelah debit 1.375.000. Kita ke kode 6.400 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Berikutnya kita ke kode 6.700. Kita ke kode 6.700. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya ada di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit dijumlah. Berikutnya kita ke kode 1 ya. 1.600. Namanya Office Supplies, nilainya ada di kredit 8.825.000. Kita ke kode 1 sekarang. 1.600 ya, ini kode 1.600. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya kita isi dengan AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Saldonya debit ketemu kredit berarti dikurang. Berikutnya ada kode 1.800 ya, dengan nilai 2 juta di kredit. Kita ke kode 1.800. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Berikutnya kode 1.700 ya, dengan nilai di kredit 1.750.000. Kita ke kode 1.700. Kita buat di sini tanggal, kemudian deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit, balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Berikutnya di sini kode 1.400 ya, dengan nilai ada di sebelah kredit 1.358.125. Kita ke kode 1.400. Kamu buat di sini. Kemudian balance-nya kredit ketemu kredit berarti dijumlah. Berikutnya kode 12110 dengan nilai di kredit 1.375.000. Kita ke kode 12110 ya, 12110, nilainya ada di kredit ya.
Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya aja, referensinya 1, nilainya ada di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita jumlah. Berikutnya di sini ada kode 2.200 ya, dengan nilai ada di kredit 10 juta. Kita ke kode 2.200. Kita buat di sini ya, nilainya ada di kredit. Berikutnya kode 2.800 dengan nilai di sebelah debit 143.375.000. Kita ke kode 2.800. Kita buat di sini. Balance-nya jadi 0 ya, karena kredit ketemu debit. Berikutnya di sini ada kode 2.700 ya, PPN payable, nilainya ada di kredit 32.553.000. Kita ke kode 2.700. Kita buat di sini ya. Berikutnya ada kode 2.600 dengan nilai di kredit 2.807.500. Kita ke kode 2.600. Kita buat di sini. Balance-nya di kredit ya. Kemudian kita ke kode 1.900 ya. Nilainya ada di sebelah kredit 110.822.000. Kita ke kode 1.900. Kita buat di sini. Ya, untuk balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Terakhir kita ke kode 9.300 dengan nilai ada di debit 2.807.500. Kita ke kode 9.300. Kita buat di sini. Ya, balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Selesai untuk posting data dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.